membawa Islam, itu tradisi orang jahiliyah itu ya sudah haji. Lah mereka itu kalau haji minta hanya dunia saja. Lah ini wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Hanya minta dunia saja. Ya Allah, beri kami dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan dia tidak punya bagian akhirat. Gara-gara enggak minta akhirat. Lah terus ayatnya wa minhum lan iku setengah saking nas orang-orang. Nah ini yang wong wong Islam. Man utawi wong yaqulu kang ngucap sapa man rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah ini kalau bedanya orang Islam dengan orang jahiliyah. Jadi kalau orang jahiliyah mintanya hanya dunia saja, kalau orang Islam mintanya akhiratnya minta. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah beri kami kebaikan dunia. Ini kalau dalam tafsirnya Pak tak bacakan ya. Jadi termasuk kebaikan dunia itu adalah barokah. Nah ini penting, barokah, terus kesehatan. Nah ini penting. Terus nomor 3 zaujah hasanah. Nah ini Bu penting. Istri yang baik, wadar dan rumah al-wasi'ah yang luas. Itu semuanya dunia. Tapi semua itu mimma yu'inu ala akhirat. Semuanya itu yang bisa menolong kepada akhirat. Jadi artinya buat apa istri baik, buat apa rumah luas, tapi kalau enggak untuk menolong akhirat, itu namanya bukan dunia yang hasanah. Itu ya. Jadi jenengan kaya, punya mobil, tapi mobilnya untuk akhirat, untuk demi perjuangan akhirat. Itu menjadi hasanah. Fid dunya hasanah. Terus kalau wafil akhirati hasanah jelas ini dalam tafsirnya wahya al jannah. Nah ini ya, ini mumpung bahas surga ini. Pas khutbah Jumat yang kapan itu sudah tak sampaikan juga di sini. Jadi orang doa itu Pak, ini agak penting ini. Orang doa itu sebenarnya kan harus ikhlas. Artinya ya hanya Allah saja. Jangan karena minta surga. Kalau kita minta surga itu enggak ikhlas. Sholat minta surga itu sebenarnya enggak ikhlas. Tapi oleh ulama, mengapa Nabi kok tetap menyuruh kita minta surga? Lah itu karena alasannya satu, minta surganya itu karena untuk mensukseskan programnya Allah. Allah itu punya program, orang yang soleh dimasukkan surga. Lah karena untuk mensukseskan itu ya kita ya minta surga itu untuk mensukseskan program Allah. Bukan karena hadun nafsi. Hadun nafsi itu kepentingan pribadi. Itu namanya egois. Mengapa minta surga? Ya karena biar saya selamat. Itu namanya egois. Mengapa sholat minta surga? Ya biar selamat. Itu egois. Berarti dia masih melihat diri sendiri, masih melihat kepentingan pribadi, hadun nafsi. Itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau kita minta surga, ya tidak hanya minta surga lah, minta, yaitu tadi termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah, minta dunia yang baik. Itu jangan karena kepentingan pribadi. Apa? Satu, yaitu tadi karena untuk menyukseskan program Allah. Ini dalam hikam ini. Dalam kitab hikam ulama menjawab begitu. Untuk mensukseskan program Allah. Allah itu membuat dunia memang untuk mazra'atul akhirat. Mazra'ah itu untuk tanduran akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Lah berarti kita mencari dunia ya untuk itu. Untuk mensukseskan program Allah sebagai tanduran akhirat itu. Jangan untuk egois, untuk kepentingan pribadi. Tapi ngene iki aku ya angel. Aku dhewe peh nerane ya orang mesti. Iso ikhlas enggak? Gitu ya. Jadi tidak untuk egois kepentingan pribadi atau hadun nafsi, tapi untuk mensukseskan program Allah. Terus yang kedua alasannya untuk menunjukkan kehambaan. Karena dengan berdoa kita itu benar-benar hamba banget. Kalau kita nggak mau berdoa itu egois. Jadi kita doa itu untuk menunjukkan kalau kita itu benar-benar hamba dan untuk menghilangkan kemusyrikan. Karena dengan berdoa kita artinya tidak meminta pada selain
Allah. Berarti dengan berdoa itu kita itu sudah artinya sudah menghilangkan kemusyrikan karena mintanya hanya pada Allah. Nah itu makanya di Quran juga dituntun begitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita itu sebenarnya ya begitu, pokoknya nggak karena hadu nafsi lah pokoknya. Apa-apa itu kalau karena hadu nafsi ya jelek. Jadi kalau kita baik dengan tetangga ya karena jangan kepentingan pribadi. Ngapa baik tetangga? Ya karena perintah Allah. Ya toh, dalam hadis Nabi itu kan barang siapa yang iman pada Allah dan iman pada hari akhir fal yukrim jarohu. Jadi sopo sing iman pada Allah ngaku iman karo hari akhir muliakan tetangga. Kita baik dengan istri juga begitu, ibu-ibu baik dengan suaminya juga begitu. Jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi, tapi karena memang Allah memerintah begitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tapi kadang ya awake dhewe enggak iso ya Pak ya. Lek pas bojone senyum no ya apik, tapi pas enggak digawekne kopi no wis. Artinya baik kita itu karena dia baik. Itu kurang ya, itu kurang. Itu namanya enggak ikhlas. Jadi pokoknya teori ikhlas itu menghilangkan hadun nafsi, kepentingan-kepentingan pribadi. Itu dalam doa juga begitu. Itu dalam keterangan hikam gitu. Jadi sebenarnya, tak ulangi ya, sebenarnya orang itu minta surga nggak boleh, minta dihindarkan neraka itu nggak boleh kalau itu kepentingan pribadi, hadun nafsi. Itu namanya ibadahnya nggak ikhlas. Tapi mengapa Allah tetap menuntun begitu? Jawabannya ulama, nah, itu tadi karena kita minta itu dalam rangka mensukseskan program Allah, tidak karena kepentingan pribadi.